Ya, diketik aja ya. Bisa Arfa ini karena sinyal kurang mendukung mungkin. Ini Mbak, ada yang mau tanya lagi nih Mbak. Mau tanya sih Kak. Bisa ya, diketik aja ya. Bisa Arfa ini karena sinyal kurang mendukung mungkin. Ini Mbak, ada yang mau tanya lagi nih Mbak. Mau tanya sih Kak, gimana sih caranya untuk membuka pola pikir dan keberanian dalam mengambil keputusan dalam ruang lingkup kepemimpinan di ruang organisasi yang kapasitasnya kebanyakan lelaki? Panjang juga ini pertanyaannya. Gimana Iya. sih cara untuk membuka pola pikir? Jadi gini, kalau ngomongin keberanian ya, menurut saya keberanian berbicara, keberanian mengambil keputusan, itu karena memang perempuan itu memiliki hal yang ingin dicapai. Jadi kadangkala ketika berdiskusi dengan laki-laki, itu perempuan itu banyak diem. Itu sebenarnya bukan diem karena mereka tidak tahu, tapi kadang-kadang merasa bahwa sudah selesai dianggap laki-laki. Nah, untuk agar bagaimana suara kita didengar, terus suara kita dipertimbangkan oleh laki-laki, itu kita harus memiliki misi yang jelas. Terus kapasitas secara keilmuan itu harus punya, kemampuan menganalisa itu harus ada, sehingga ketika kita memiliki kapasitas diri, memiliki kemampuan secara akademik itu bukan hanya mata kuliah dan lain sebagainya ya, tapi pengetahuan secara akademik, pengalaman, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan. Saya rasa perempuan-perempuan itu sangat mampu ketika mengambil keputusan atau menyampaikan aspirasinya. Karena hari ini terbukti ya, banyak sekali sebenarnya sudahan perempuan-perempuan yang mengambil peran di wilayah-wilayah organisasi atau bahkan mengambil peran di wilayah publik gitu. Dan itu ada karena mereka terbiasa dan mereka memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan SDM-nya. Jadi sarannya sih kalau misalnya kita belum banyak pengetahuan, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Cari pembelajaran di pengalaman itu yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan membuat batas pada diri sendiri. Terus juga membaca buku, mencari literatur-literatur sehingga apa yang kita sampaikan itu memang berdasar. Itu saya rasa pasti dipertimbangkan oleh laki-laki di forum-forum tertentu ya, di forum-forum organisasi. Tapi kalau kita sering kali diem, kita nerima aja, ya sampai kapanpun kita sebagai perempuan tidak akan dianggap. Mungkin Gitu sih. itu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Artistik musik. Nah, kali ini ada pertanyaan kedua Mbak dari Nisa Arfa. Yaitu izin bertanya, Mbak, bagaimana sih supaya kita bisa jadi wanita yang berbobot dalam keilmuan, sedangkan lingkungan kita sendiri membatasi itu? Itu yang saya buat tadi, berarti kita sebagai perempuan belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena setiap kali kita memutuskan suatu hal, bahkan itu untuk kehidupan kita sendiri ya, untuk kehidupan secara pribadi, kita masih sering kali merasa dibatasi oleh lingkungan yang ada. Sedangkan kita, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kemerdekaannya masing-masing kan. Apalagi untuk menentukan jalan hidupnya. Nah, ini lebih penting lagi karena ini perihal keilmuan. Kita loh sebagai perempuan, sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu kan diharuskan untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat gitu kan. Dan itu bukan untuk laki-laki saja, itu untuk perempuan. Maka harusnya tidak ada yang bisa membatasi diri kita selain diri kita sendiri, apalagi perihal pendidikan, perihal keilmuan. Kita itu harus
terus melawan masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan itu nggak usah pinter-pinter banget, perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi banget kuliahnya, sekolahnya, karena ujungnya di dapur, sumur, kasur. Sedangkan tiga wilayah itu harus memiliki kemampuan dan keahlian. Anak-anak yang cerdas itu bukan berdasarkan laki-laki saja, tapi juga berdasarkan perempuannya. Saya pernah ikut forumnya Kiai Nuril Huda, itu beliau dibilangin sama temennya, Pak Yai, kenapa anak-anaknya Pak Yai itu baik-baik dan cerdas-cerdas? Pak Yai Nuril, Mbak Yai Nuril cuman bilang, anak-anak saya cerdas itu karena istri saya cerdas. Makanya kita sebagai perempuan, agar generasi selanjutnya itu lebih baik, itu harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan melepaskan konstruksi sosial yang membuat kita itu tidak bisa menuntut keilmuan yang lebih. Kita harus melawan. Jadi bagaimana supaya kita bisa? Ya kita harus lawan. Karena itu konstruksi masyarakat. Melawannya dengan apa? Melawannya dengan gerakan nyata, bahwa tunjukkan bahwa kita itu mampu. Kita mampu kuliah lebih tinggi, kita mampu memiliki keilmuan yang lebih tinggi, itu dengan membuktikan secara langsung. Ini ada yang mau gabung nih? Ada yang mau gabung? Coba. Siapa tahu sinyalnya mudah. Bob _ Ini CDR. ada pertanyaan terakhir nih, Mbak. Satu lagi. Oh, ya. Gimana sih cara mengatasi opini-opini terkait perempuan tidak boleh memimpin? Sebab ada hadis menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan utusan kepada wanita. Jadi gimana? Oh ya urusan. Aduh, perihal opini-opini ya terkait perempuan itu tidak boleh memimpin. Iya. Ini juga harus maksudnya ketika kita ngomongin hadis, kita ngomongin Al-Quran, itu kan harus tahu dulu sebab akibatnya ayat atau hadis itu turun. Nah, hari ini ketika ngomongin pemimpin, ngomongin pimpinan, itu memimpin dalam arti apa dulu? Kalau ngomongin itu dalam ruang lingkup publik, itu kita apa sih yang membedakan? Kenapa sih perempuan itu nggak boleh memimpin? Sedangkan SDM kita mumpuni, kualifikasi kita bisa. Saya rasa itu harus kita buktikan. Melawannya itu dengan kita membuktikan bahwa perempuan itu juga memiliki kapasitas diri, memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi harus ada catatan juga ketika kita kembali berbicara mengenai keluarga ya. Ketika sudah berumah tangga antara laki-laki dan istri, itu yang seringkali menjadi masalah ketika berbicara kesetaraan gender. Makanya aku bilang di awal, ketika ngomongin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, itu harus ada kesalingan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah, kalau ngomongin pemimpin di ruang publik, pemimpin di wilayah-wilayah masyarakat, itu saya rasa perempuan tetap bisa ketika kualitas dan kapabilitas dia mumpuni. Jadi Banyak kok sekarang, banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin perempuan. Jadi jangan takut Mbak ya untuk jadi pemimpin perempuan itu sebenarnya. Ketika kita Jangan takut. mumpuni, kemudian punya sumber yang banyak, itu sebenarnya nggak usah takut buat para perempuan-perempuan. Ini kan masih banyak sih Mbak yang takut-takut gitu untuk ngomong itu kan tadi. Itu tadi tips-tips Takut itu karena belum terbiasa. Nah, jadi sering-seringlah terbiasa untuk berbicara di depan. Ya, takut itu wajar sebenarnya. Wajar banget. Sampai hari ini pun saya juga ketika berbicara di banyak orang seringkali masih nervous, deg-degan dan lain sebagainya. Itu manusiawi. Yang penting kita berani memulai.
kita harus berani memulai. Baik, lagi-lagi bicara masalah pemimpin itu kita harus berani. Jadi sama laki-laki yang banyak ketika Anda sebagai perempuan itu mempunyai kualitas dan kuantitas. Ya, itu aja. Mungkin ini Mbak ya, yang tadi mau masuk Bob Chan. Boleh. Bob Chan. Mungkin ada sharing sedikit masukan atau lain atau pertanyaan itu. Bapak kan mau menambahkan semangat untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Karena saya rasa hari ini banyak sekali perempuan-perempuan hebat di luar dari kita yang hari ini ya. Mungkin bahkan yang masuk di live ini juga merupakan salah satu perempuan-perempuan hebat. Mungkin masih malu Mbak, itu tadi. Mengatasi malu itu tadi yang jadi peran utama. Dan menurut saya semua perempuan itu hebat, baik di wilayahnya masing-masing ya. Yang mau menjadi ibu rumah tangga itu juga perempuan hebat. Karena saya sendiri secara pribadi kalau harus mengurus dari pagi sampai sore, melihat ibu kita ya, itu kan sangat luar biasa. Itu juga perempuan hebat. Menjadi perempuan yang karir, menjadi wanita karir, itu juga hebat. Nih udah masuk nih. Tapi masih muter-muter sinyalnya. Masih muter-muter sinyalnya mungkin Bang. Karena hujan atau lain. Hujan ya lagian di Lampung. Iya Mbak tadi. Sekarang masih gerimis di luar. Masih hujan. Si muter sinyalnya mungkin. Iya. Santai aja. Nggak ada agenda kok malam ini. Nggak ada kesibukan. Free. Loh, nggak jadi. Keluar coba diundang lagi. Coba. Keluar, nggak ada Mbak Udan Mbak. Di sini. Oh ini ada. Ini sinyalnya dia. Ini juga, ini saya lihat di sini banyak perempuan hebat nih. Okta.my. Masih. Kita tunggu. Mungkin sinyalnya terkendala sinyal ini Mbak di para rekan yang satu ini Mbak. Ya untuk yang lainnya yang belum follow silakan di follow ya di IG-nya Mbak Wulandari dan IG GKIM khususnya karena di sini banyak sekali materi-materi yang akan datang yang akan kita sampaikan masalah sharing-sharing mengenai apapun itu yang akan banyak menambahkan ilmu buat kalian rekan-rekan khususnya untuk di malam hari lah daripada gabut. Ya, keren ini GKIM gerakannya karena hari ini kita di masa pandemi ini kita dituntut untuk itu ya lebih dipercepat di wilayah media kan ya. Jadi memanfaatkan media. Kayak kita lah masih jauh antara Lampung Jakarta masih bisa dipertemukan dengan media sosial gitu. Dan ini sangat luar biasa karena memberikan bukan cuma main media, tapi memberikan edukasi terkait banyak hal. Keren lah teman-teman rekan-rekan GKIM ini. Ini Mbak, mungkin pertanyaan terakhir lah dari saya ini. Bagaimana sih Mbak menyikapi perempuan-perempuan sekarang yang menyalahgunakan media sosial ini khususnya Mbak? Itu gimana Mbak? Menyalahgunakannya gimana dulu nih? Ya ini kan sebenarnya kan media sosial seperti khususnya internet lah Mbak ya. Internet itu kan kita di situ banyak sih Mbak sebenarnya mendapatkan ilmu gitu. Tapi mereka malah menyalahgunakan untuk kayak semacam sekarang masih viralnya TikTok gitu loh Mbak. Itu gimana sih Mbak untuk menyikapi seperti itu Mbak? Sebenarnya main TikTok, main teman-temannya TikTok lah ya, itu nggak salah. Dan itu justru sebenarnya ruang kreatif yang luar biasa. Ruang kreatif karena kita dituntut ya dalam berapa detik kan ya durasi TikTok itu kan nggak panjang. Kita harus memberikan kreativitas. Nah tinggal teman-teman semua rekan-rekan baik itu GKIM atau teman-teman yang nonton live ini menggunakan TikTok kreativitasnya itu untuk edukasi misalnya, untuk memberikan semangat. Ketika kita tidak bisa memberikan edukasi karena keilmuan kita masih kurang nggak apa-apa. Tapi kita memberikan semangat, misalnya semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk melakukan hal-hal positif.
itu harusnya bisa dilakukan oleh kita semua. Apalagi perempuan-perempuan itu sebenarnya kan sangat-sangat kreatif gitu loh. Nah, itu tinggal bagaimana teman-teman semua memanfaatkan media sosial, memanfaatkan perkembangan zaman ini dengan baik, dengan memberikan kreativitasnya. Karena main TikTok itu sebenarnya nggak gampang. Maaf. Karena saya sendiri nggak bisa ya, karena apa namanya itu butuh keahlian khusus. Nah, keahlian khusus itulah yang menurut saya itu merupakan kreativitas yang luar biasa ketika itu diolah untuk hal-hal yang positif. Banyak sih kan hari ini apa namanya yang menggunakan TikTok itu untuk hal-hal yang positif juga. Nah, kalau untuk yang perempuan-perempuan yang saya rasa juga nggak hanya perempuan sih ya, laki-laki juga ketika Iya, memanfaatkan media sosial juga harus lebih 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 apa ya, lebih positif lagi lah. Menanggapinya juga harus lebih terbuka. Jangan sampai kita mudah mengklaim orang bahwa oh mereka dia itu main TikTok cuman goyang-goyang gitu kan. Goyang-goyang itu juga susah gitu sebenarnya. Cuman kita juga sebagai manusia kita harus membuka pikiran kita bahwa jangan mudah menilai orang untuk oh ini salah, ini benar. Bukan begitu, tapi lebih kepada oh ini ada yang kurang tepat. Lebih baiknya seperti ini gitu kan. Memberikan edukasi, memberikan manfaat, memberikan kreativitasnya yang luar biasa lah yang dimiliki perempuan-perempuan. Jadi Begitu sih. bisa diambil kesimpulan nih untuk para pemain-pemain TikTok lah khususnya ini, kalau membuat TikTok itu ya nih bagusnya untuk edukasi, jadi agar yang menonton itu bisa mendapatkan ilmu gitu ya Mbak ya. Iya, iya, banyak ilmu. Terus kan mudah sekali itu viral ya. Jadi maka kita sangat mudah untuk, misalnya kita mau ngomongin kesetaraan gender, ngomongin tentang melawan konstruksi masyarakat lah, tentang penilaian perempuan gitu kan. Itu bisa banget di media sosial, apalagi TikTok gitu. Tapi ya memang butuh itu kreativitas. Kreativitasnya harus luar biasa. Iya Mbak. Satu lagi Mbak ya. Satu kata untuk perempuan Mbak. Istimewa. 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 Oke. Untuk perempuan-perempuan di sana, kalian itu istimewa. Ini pesan saya ya. Kalian itu istimewa, apapun pilihan dan apapun capaian yang kamu dapat hari ini, baik itu capaian secara pribadi atau secara kelompok organisasi ya, perempuan-perempuan itu istimewa. Hidup perempuan. Hidup. Oke Mbak ya, terima kasih untuk waktunya ini yang sebentar ini. Mungkin untuk rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut silakan DM ke admin atau ke Mbak langsung ke IG-nya Mbak Wulandari. Itu Mbak ya. Boleh. Dan terima kasih ya, dan mohon maaf ketika apa yang disampaikan ada yang menyinggung atau kurang tepat. Kita lain kali bisa sharing-sharing lagi. Sehat selalu Mbak ya. Siap, sehat juga buat teman-teman rekan-rekan GKIM. Salam. Oke Mbak, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi dari perbincangan GKIM dengan Mbak Wulandari yang menurut saya itu sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat perempuan-perempuan yang masih malu-malu untuk menjadi seorang pemimpin, masih malu-malu untuk menjadi seorang apa ya yang bisa ngomong di depan gitu. Nah, untuk perempuan-perempuan ini seringlah melatih diri untuk berbicara dan memperbanyak wawasan dengan membaca buku. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Kita ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.